Cek. Cek. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, shalom, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk boleh ambil waktu teduh, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam ibadah. Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, kembali kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami boleh melihat banyak peristiwa sampai dengan saat ini boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami juga melihat bahwa kasih setia Tuhan boleh terus menemani dan hadir memenuhi kehidupan kami. Pagi hari ini kami rindu kami boleh masuk ke hadirat Tuhan. Biarlah waktu ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk melawat kami, untuk memperbaharui hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh terus-menerus diperbaharui oleh firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjadi pribadi yang spesial hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian ke hadapan Tuhan, bahwa kita rindu untuk menyembah Tuhan. Mari angkat pujian ini. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah kudus. Saya undang hambanya untuk boleh membuka ibadah kita pagi hari ini. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang
Kolose pasal 3 ayat 8 hingga ayat 10 berbunyi demikian. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, selamat pagi. Wah, ternyata masih penuh dengan semangat yang luar biasa ya Bapak Ibu. Kita sudah ada di minggu yang pertama di bulan Maret ini. Nah, minggu pertama ini juga menjadi minggu Prapaskah yang pertama ya. Jadi sebelum kita kembali merayakan peristiwa Paskah, kita memasuki minggu-minggu Prapaskah. Kain liturgis sudah diganti menjadi warna ungu ya, warna kemuliaan, sekaligus juga warna untuk boleh menerima permenungan di dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah juga di masa-masa Prapaskah ini kita juga semakin boleh merefleksikan ya akan kasih Allah itu yang begitu besar, yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini, bukan menjadi raja di dunia ini, tetapi ia datang untuk melayani kita, bahkan melayani sampai mati di atas kayu salib. Dan itu dilakukan karena cintanya kepada kita. Nah, mari kita menghayatinya Bapak Ibu, sehingga dengan demikian pengorbanan Tuhan itu, pengorbanan Allah yang terbesar itu bukan menjadi sesuatu yang sia-sia dalam hidup kita, tetapi pengorbanan Tuhan itu membawa perubahan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang hal itu, dan kita diajak juga untuk memasuki pertobatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita juga terus doakan untuk situasi keadaan di bumi ini. Kita menghadapi hal-hal yang besar, pandemi belum selesai. Kita sekarang diperhadapkan dengan adanya peperangan di antara Rusia dan Ukraina. Kita doakan supaya semuanya tidak membawa dampak-dampak yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, tapi tetap ada perdamaian di bumi ini. Kita doakan juga salah satunya kelangkaan minyak goreng, kelihatannya ya masih menjadi langka. Saya hampir setiap pagi melihat orang yang mengantri di depan gereja untuk mengambil kupon untuk nanti ditukarkan dengan minyak goreng. Tapi mari Bapak Ibu juga bersiasat. Kalau juga tidak punya minyak goreng berarti bukan berarti kita tidak bisa masak. Rebus-rebusan saja buat. Jadi nggak usah goreng-gorengan, tapi ya direbus, dan itu bisa lebih sehat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, saya sapa satu kali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Masih bersuka cita, amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan mazmur kita untuk Tuhan kita. Kita percaya bahwa pengorbanan Tuhan tidak menjadi sia-sia buat kehidupan kita. Kita patut bersyukur kalau Tuhan boleh menunjukkan kasih-Nya, bahkan boleh bangkit menyayangi kita. Mari naikkan pujian ini ke hadapan Tuhan dengan penuh rasa syukur. Kita menyatakan bahwa Tuhan kita besar dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan
sudah menunjukkan kasih-Nya Bapak Ibu buat kita semua, bahan rela mati untuk kita semua. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Bersyukur bahwa Tuhan kita boleh jadi Allah yang perkasa. Saya persilakan untuk duduk. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendukung pendoa syafaat, menaikkan doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Kita percaya tidak ada yang terlalu sukar untuk Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, bahkan Tuhan mau melakukannya bagi setiap kita. Mari kita undang Roh Allah untuk turut bekerja senantiasa dalam kehidupan kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Kita katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita percaya Roh Kudus boleh hadir di tempat ini. Roh Kudus hadir di sini, biar kuasa Tuhan mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya,
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas segala kasih, atas segala anugerah yang Kau limpahkan pada kami semua Tuhan. Kami punya Allah yang begitu hebat seperti Engkau Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau mampu Tuhan. Engkau kuat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih padamu. Dan Tuhan saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Memanjatkan pokok-pokok doa syafaat kami Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk gereja kami Tuhan yang GKMI Bandung Tuhan. Kami bersyukur buat segala hal yang telah Engkau perbuat buat gereja kami. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah Tuhan di tempat ini. Kami bisa bertemu Tuhan dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Walau mungkin terbatas dengan jarak Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih padamu. Biar gereja kami Tuhan, tempat ini Tuhan, Tuhan selalu pakai menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Bagi setiap kami jemaat-Mu, bahkan bagi banyak orang di luar sana Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk penggembala kami Tuhan, Pak Pendeta Elfren. Kiranya Engkau yang selalu berkati dia Tuhan. Biar Engkau tambah-tambahkan hikmatnya, tambah-tambahkan kebijaksanaannya Tuhan. Biar setiap pengembalaan yang dilakukannya juga Tuhan, Engkau selalu perbuat berhasil Tuhan. Dalam setiap pelayanannya kiranya Engkau yang memberkati selalu Tuhan. Kami berdoa juga berdoa juga Tuhan untuk keluarganya. Kiranya Engkau yang selalu memberkati Tuhan. Buat Budita, buat Anya, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Biar Engkau pakai selalu Tuhan keluarga ini Tuhan. Biar Engkau yang memberkati selalu Tuhan dalam setiap pelayanan mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap hal apapun yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap majelis-majelis Tuhan, buat setiap pengurus Tuhan di setiap komisi yang telah Tuhan percayakan dalam setiap jabatan mereka Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati selalu, memberikan selalu Tuhan hikmat, memberikan selalu kebijaksanaan Tuhan. Biar setiap pelayanan dalam kepengurusan itu semua bisa berjalan dengan baik Tuhan. Tidak ada saling senggol atau hal apapun Tuhan. Biar Engkau yang memberkati selalu, melancarkan selalu Tuhan. Kami berdoa juga untuk persiapan-persiapan acara-acara, rancangan-rancangan yang telah dibuat Tuhan. Biar itu semua bisa berjalan dengan baik Tuhan. Biarlah semuanya itu bisa berjalan bahkan hingga akhir nanti Tuhan. Dengan hasil yang terbaik Tuhan. Itu semua untuk kemuliaan nama-Mu juga Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk pelayanan gereja kami Tuhan di PPA Pelangi Pemulihan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sarana yang telah Engkau berikan Tuhan kepada kami Tuhan. Biar Engkau yang selalu memberkati Tuhan pelayanan ini Tuhan. Biar Engkau yang selalu memberkati setiap orang-orang Tuhan yang terlibat dalam pelayanan tersebut Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur padamu Tuhan. Kami saat ini berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati dalam setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa kami ini Tuhan. Dengan rancangan mungkin ke depannya Tuhan pemindahan ibu kota, mungkin juga Tuhan dalam penanggulangan segala jenis varian COVID Tuhan, kami patahkan Tuhan segala kuasa iblis yang ingin merusak bangsa kami ini Tuhan. Merusak generasi-generasi Tuhan. Kami patahkan itu semuanya. Biar Engkau yang bekerja Tuhan, buat setiap pemimpin-pemimpin Tuhan, dari yang daerah bahkan yang hingga pusat Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap mereka, biar setiap peraturan, setiap aturan yang ada Tuhan, itu semua bisa mensejahterakan seluruh bagian masyarakat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga terlebih khusus saat ini berdoa Tuhan, dengan keadaan di luar bangsa kami Tuhan. Dengan segala isu peperangan antara Rusia dan juga Ukraina Tuhan, kami berdoa biarlah kuasa-Mu Tuhan yang mempersatukan, kasih-Mu Tuhan yang mempersatukan. Kami mungkin tidak bisa mendukung secara langsung Tuhan, tapi biarlah tangan-Mu Tuhan, biarlah setiap bantuan kami juga Tuhan, yang mungkin kami salurkan melalui tempat lain Tuhan, itu semua bisa berjalan dengan baik Tuhan. Biarlah situasi ini Tuhan tidak dimanfaatkan oleh orang-orang Tuhan untuk mendapatkan keuntungan Tuhan. Bahkan dengan segala hal-hal yang terjadi Tuhan, kami percaya Engkau tetap melindungi setiap kami Tuhan. Biar Engkau yang memberkati bangsa di luar sana Tuhan, memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap kami Tuhan.
masing-masing dari kami kiranya Engkau yang selalu memberkati Tuhan. Mungkin saat ini kami datang dengan berbagai macam pergumulan Tuhan. Mungkin saat ini kami datang dengan berbagai macam suka duka Tuhan. Kami serahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah segala permasalahan yang kami hadapi, hal-hal yang kami hadapi, biar kami tetap bisa kuat Tuhan. Biar kami semua tetap bisa menjalani semuanya Tuhan dengan beriman kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak tinggal diam saja Tuhan, melihat anak-anaknya. Biarlah kami juga tetap semakin kuat di dalam-Mu Tuhan. Biar segala hal yang kami lakukan, itu semua juga berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap ekonomi kami, kiranya Engkau selalu berkati. Buat kesehatan kami semua juga Tuhan. Mungkin ada dari kami Tuhan yang mungkin tidak bisa hadir di tempat ini karena sakit Tuhan. Karena lemah Tuhan fisiknya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang menguatkan, Engkau yang memberikan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami hanya berserah dan percaya pada-Mu Tuhan. Karena Engkau lah Allah yang mengerti setiap kami. Engkau lah Allah yang mengenal isi hati kami. Engkau yang mengetahui segala hal yang kami rancangkan ke depannya. Biarlah Engkau yang menyertai dan menuntun kami Tuhan. Bahkan hingga saat nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita boleh menaikkan doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya undang untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita tahu dalam kehidupan kita banyak dihadirkan pilihan-pilihan. Pilihan untuk hidup dekat dengan Tuhan atau pilih jalan sendiri menurut keinginan kita. Pilihan yang terbaik adalah tinggal dekat dengan Tuhan dan lekat dengan Tuhan. Meskipun kadang-kadang kita gak ngerti jalan-jalan yang Tuhan pikirkan untuk kehidupan kita. Tapi kita selalu bisa percayai dalam perkataan Tuhan tidak pernah ada dusta. Mari kita naikkan pujian ini ke hadapan Tuhan. Tuhan, andaikan saya harus memilih, maka saya pilih hidup dekat dengan Tuhan. Biar jalan Tuhan menjadi jalan-jalan terbaik yang boleh kita tempuh selama kita hidup di dalam dunia ini. Terbaik bagiku dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan,
menyampaikan firman Tuhan. Dapat menggantikanmu hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu, hari Senin atau hari-hari yang lain, tetapi setiap harilah kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang menyembah Engkau Tuhan. Dan menyembah itu menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kami dan juga berwujud dalam tindakan-tindakan kami. Tetapi kami tahu itu bukan hal yang mudah ya Tuhan. Karena seringkali kami terjatuh, terpeleset dalam hidup yang bukan lagi menyembah kepada Engkau, bahkan memunggungin Engkau dalam hidup ini. Mengapa itu terjadi? Mungkin karena banyak hal ya Tuhan. Kekecewaan yang tidak sesuai dengan harapan, atau bahkan juga kami terlalu memaksa segala kehendak-kehendak kami. Kami atau mungkin berkata kami mencintai Engkau, tapi apakah cinta kami itu seturut dengan kehendak-Mu pula? Atau cinta kami itu kepada Engkau seringkali hanya berdasarkan keinginan-keinginan kami. Biarlah Tuhan sebentar melalui firman-Mu yang kami dengarkan permenungannya, kami juga menjadi orang-orang yang benar-benar menyembah Engkau. Bukan hanya hari ini, esok, tetapi selama-lamanya sampai Engkau memanggil kami pulang kembali ke hadapan-Mu. Hadirlah Tuhan dan izinkan juga hamba-Mu untuk boleh berkata-kata. Biarlah apa yang sudah dibaca, direnungkan dan dituliskan dan mau dikeperkatakan, biarlah semuanya juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Kita membuka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang keempat. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita boleh melihat dari Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang keempat. Kita memperhatikan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Kalau sudah ketemu, mari kita sama-sama perhatikan. Kita membacanya secara berganti-gantian. Saya akan memulai dengan ayat yang genap. Bapak Ibu serta saudara dan saudari bisa nanti membaca ayat-ayat yang ganjil. Saya mulai dari ayat yang ke-12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ya, sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bergumul dengan setia untuk mewujudkan firman Tuhan yang sudah dibaca, direnungkan,
dan mau dinyatakan dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Ya Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kalau tadi ada yang memperhatikan, saya memang membawa ini satu bungkus satu makanan ini tadi si dan Sim juga. Bagi dong Pak, ini untuk khotbah, kalau nggak ada ini nanti nggak jadi khotbahnya, saya bilang begitu. Ya Bapak Ibu, ada yang tahu apa ini? Ada yang tahu? Apa nggak kelihatan? Nggak kelihatan? Bisa di zoom kali, Martin. Coba di zoom ke layar LCD. Oh nggak nampil ya, oke. Karena di live streaming. Ya Bapak Ibu, ini makanan kita yang kita senangin. Ini apa namanya? Bala-bala. Kalau di Jawa namanya bakwan Bapak Ibu ya. Bala-bala. Ini tadi pagi saya minta Pak Kadir tolong ya, belikan ke depan. Ini nggak jauh-jauh ini Bapak Ibu, bala-bala. Siapa yang senang di sini makan bala-bala? Hanya 2 orang. Jangan ada dusta di antara kita Bapak Ibu. Ini makanan paling enak ini kan? Bala-bala, benar ya Bapak Ibu ya? Ya kan? Gorengan ya, makanan gorengan. Tapi kita orang Indonesia tuh hebat itu, makan gorengan ya, penggoreng aja dimakan gitu ya. Timbel ya, itu kalau di Jawa Tengah itu timbel aja dimakan. Itu paling timbel itu kan sisa apa itu namanya pabrik itu dimakan gitu ya. Tongseng ya, tong sama seng aja dimakan gitu ya. Hebat itu orang Indonesia. Bapak Ibu, bala-bala saya salah satu makanan favorit senang saya ini ya, snack atau apa makanan ringan ya ini bala-bala Bapak Ibu. Tapi bala-bala ini nikmat gak kalau hanya sekedar bala-balanya saja Bapak Ibu? Tentu tidak nikmat ya, kalau hanya bala-balanya, tetapi menambah nikmatnya apa Bapak Ibu? Nah ini saya bawa juga ini cengeknya Bapak Ibu ya. Nah ini ketika ini ada, lalu ini ada, wah itu menjadi apa? Nikmat sekali dalam kehidupan kita ini memakannya. Walaupun ini sederhana tapi dengan ini, dan bahkan biasanya satu bala-bala cengeknya cukup 1 Bapak Ibu. 5 itu kata Bung di belakang katanya begitu. Bisa 5, ini yang masih hijau. Ada lagi cengek yang sangat pedas, itu cengek apa namanya itu? Cengek domba katanya begitu kan. Nah ini kalau dimakan begitu, wah ini bukan hanya 1 cengeknya, tapi banyak sekali menjadi semakin nikmat Bapak Ibu. Perlu saya makan gak Bapak Ibu? Saya kasih contoh cara memakannya, gak usah saja lah Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, nah cengek itu manis atau asin? Pedas kan? Pedas. Kalau cengek terlalu banyak apa yang akan terjadi dalam diri kita? Panas, sakit perut, betul tidak? Ya, lalu akhirnya kita ke belakang. Ya, karena kenikmatan tadi makan ini, lupa diri. Lalu cengeknya tidak hanya 1, sudah punya luka lambung, dimakanlah cengeknya itu. Tidak hanya 1, tapi berbiji-biji, dimakan terus. Karena kenikmatan yang begitu luar biasa. Hal yang sederhana, tapi dimakan terus cabenya. Akhirnya membuat perut kita menjadi sakit. Kapok? Enggak. Mungkin hari itu sakit perutnya, tapi besok diulangi lagi. Betul tidak? Ada di sini yang sudah bertobat tidak makan lagi cabai karena sakit perutnya. Pak Andi mungkin sama Andre gitu ya. 2 orang ini masuk kerajaan surga langsung nanti mungkin ini. Ya. Tapi kita pasti langsung lagi masih memakannya esok. Ini saya simpan saja ke bawah Bapak Ibu. Nanti ya dan Sim ibadah kedua, setelah selesai ibadah kedua baru boleh dimakan. Nanti soalnya ibadah kedua lagi pakai itu. Nah Bapak Ibu, hal ini mau menggambarkan apa? Kita tahu cabai itu pedas, tapi karena kita pengen mendapatkan kenikmatan, ya kita makan dia begitu banyak, kita lahap dia begitu banyak, tapi kita akhirnya sakit. Tapi kita tidak berhenti, esoknya kita kembali lagi melakukan. Esoknya kita kembali melakukan lagi. Karena apa? Karena mungkin di awal kita merasakan ada kenikmatan yang begitu luar biasa. Ada kebahagiaan yang begitu luar biasa. Ada kepuasan yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Kita makan ya bala-bala ini dengan cabai yang begitu banyak sekali. Nikmat rasanya. Tapi sakit perut kita. Kita mungkin hanya berhenti sesaat. Tapi karena kenikmatan tadi yang sudah kita dapatkan itu dibandingkan mungkin dengan sakit yang kita terima, sepertinya itu tidak membuat kita menjadi kapok. Bukankah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, dosa itu juga ada dalam bentuk yang seperti itu? Dosa itu ada dalam bentuk yang seperti itu. Saya yakin kita semua di sini sudah tahu apa dampak daripada dosa.
Bukan hanya bicara langsung tentang kematian kekal. Tapi ada hukuman, ada penderitaan yang mungkin akan kita hadapi. Tapi karena dibandingkan mungkin dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, kita lebih terjebak, kita lebih fokus terhadap hal tersebut. Kita sebenarnya sudah tahu Bapak Ibu. Saya yakin di sini semua sudah tahu efek buruk daripada dosa itu. Sepertinya kita bukan lagi di sini orang yang tidak tahu daripada efek daripada dosa itu. Tapi kenapa Bapak Ibu masih saja kita jatuh dan bahkan menghidupin dan bahkan menikmati dosa-dosa itu di dalam kehidupan kita ini? Seperti tadi ini, kita tahu cengkeh itu pedas. Kita tahu dia bisa kalau terlalu over kita memakannya akan membuat perut kita menjadi sakit. Tapi karena kita melihat ada kenikmatan yang begitu besar, ada hawa nafsu yang begitu besar, lalu kita melupakan efek tersebut, lebih hanya cenderung ingin hidup di dalam kenikmatan. Dan memang benar Bapak Ibu, dosa itu sepertinya tidak ada yang tidak mendatangkan kenikmatan. Setuju tidak Bapak Ibu? Apapun bentuk dosa itu, sepertinya tidak ada yang tidak mendatangkan kenikmatan. Coba sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk tutup mata. Coba renungkan, lihat sebentar. Coba bayang-bayangkan. Coba lihat Bapak Ibu. Apa saja bentuk dosa yang ada di dunia ini yang tidak mendatangkan kenikmatan. Ayo coba tutup mata Bapak Ibu. Coba lihat. Ada enggak? Kalau ada angkat tangan. Tunjukkan kepada saya ada yang dosa yang tidak mendatangkan kenikmatan untuk kedagingan kita. Nah, banyak yang manggut-manggut. Berarti banyak yang hidup di dalam. Oh bukan ya Bapak Ibu ya. Nah karena itu Bapak Ibu, salah satu persoalan kita untuk bertobat, untuk tobat, itu menjadi bagian yang sulit. Atau bahkan bukan menjadi hanya bagian yang sulit, tetapi menjadi bagian yang sangat sulit untuk konsisten kita lakukan. Mungkin kita bisa bertobat, tetapi pertanyaannya apakah pertobatan kita itu ada dalam kehidupan kita ini tetap dalam konsisten terus menerus. Tobat itu menjadi sering datang, ia tinggal, lalu sering ia juga pergi. Kalau dalam bahan Komsel itu dikatakan itu dalam bentuk tomat katanya. Ya, tobat kita itu seringkali menjadi tobat yang tomat. Tobat, kumat. Ya. Tapi habis tobat nanti kumat lagi, kumat tobat. Nah, begitu terus dalam kehidupan kita. Nah, padahal Bapak Ibu, kata tobat itu adalah kata yang bukan hanya sekedar kata. Tetapi kata tobat ini menjadi sesuatu yang sebenarnya sungguh-sungguh punya nilai, punya makna yang begitu besar. Nah, kata tobat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu taubat, taubah gitu ya. Ta'bah ya tubuh, taubatan. Nah, itu kalau bahasa Arabnya. Yang berarti tobat itu adalah rujuk kembali. Atau kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang lebih dekat kepada Allah. Nah dari situ maka tobat itu adalah sebuah sikap yang mau membersihkan hati dari segala dosa. Dan dengan pertobatan itu ia menjadi murni kembali. Murni berarti hidupnya tidak kotor kembali. Dulu memang dia kotor. Tetapi ketika dia tobat maka dia menjadi murni kembali. Itu sebenarnya hakikat daripada sebuah tobat atau pertobatan Bapak Ibu. Mudah enggak untuk kita menjadi murni kembali? Tentu tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena itu tadi. Memang kenikmatan di dalam dosa itu sangat menggiurkan sekali. Tapi kiranya ketika kita membaca dari teks bacaan kita pada pagi hari ini, kita boleh belajar bagaimana kita bisa mendapatkan sesungguhnya pertobatan yang sejati di dalam kehidupan kita ini. Kemurnian yang betul-betul selalu konsisten dalam kehidupan kita. Bukan hanya seperti pujian tadi, kita menjadi orang yang menyembah Tuhan hanya di hari Minggu, tetapi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita bukan menjadi orang-orang yang menyembah. Mungkin kalau sudah mau hari Sabtu, kita boleh kembali menyembah Tuhan karena sudah dekat hari Minggu. Atau juga mungkin karena ini sudah mau masa Prapaskah, lalu kita mulai coba ya
melakukan lagi pembaharuan dari diri kita. Tapi nanti setelah Paskah kita kembali hidup dalam ketidakkonsistenan dalam iman kita. Dalam kemurnian kehidupan kita. Kembali kita lagi makan lombok itu sampai sakit perut, sampai segala macam. Kiranya tidak itu terjadi ketika kita coba belajar dari firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang keempat ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, bacaan kita pada pagi hari ini kalau kita membaca secara lengkap, maka bagian ini adalah Paskah atau setelah Yesus baru saja selesai dari perjuangan berpuasanya. Jadi pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 17 itu adalah bagian yang melekat dari setelah Yesus melakukan perjuangan yaitu berpuasa. Berapa hari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari Yesus berpuasa? 40 hari? 40 hari saja? Kalau kita lihat di ayat yang kedua, di pasal Matius pasal 4 itu dikatakan berapa hari Bapak Ibu? Berpuasanya berapa hari? Dan 40 malam. Jadi bukan hanya bicara 40 hari, kalau 40 hari bisa saja itu berarti dari pagi sampai sore gitu. Tapi ini sampai malam berarti bisa jadi ini adalah 24 jam. Selama 40 hari Yesus itu berpuasa. Nah, kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita yang diajak untuk berpuasa sekarang ini, kan kita sering hanya berpuasanya dari pagi sampai dengan sore. Tapi ini Yesus berpuasanya dikatakan di ayat yang kedua itu dalam Matius pasal 4, ia berpuasa 40 hari 40 malam. Saya pikir ini bukan kalimat hiperbola, melebih-lebihkan. Tetapi bisa jadi ini adalah memang fakta yang Yesus lakukan dalam dia berjuang dalam kehidupannya. Di awal-awal sebelum ia terjun dalam gelanggang untuk memberitakan Injil. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu setelah dia berpuasa 40 hari dan 40 malam itu? Entah di hari keberapa mungkin kita melihat di situ dimunculkan data bahwa apa yang terjadi di ayat yang ketiga dalam pasal 4 itu, maka datanglah si pencoba itu. Bisa jadi itu adalah iblis, begitu. Datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dikatakan di ayat yang ketiga. Diserangnya itu dari mana dulu Bapak Ibu? Dari perutnya, dari laparnya. Nah, dosa itu ternyata bisa muncul pertama sekali Bapak Ibu itu dimulai dari rasa lapar kita. Membuat kita menjadi kilap, lalu tidak lagi punya kesadaran, ya. Lalu itu bisa membuat kita jatuh dan terpeleset di dalam dosa. Makanya saya sering menggaungkan Bapak Ibu, apapun mungkin kegiatan kita kalau ada rapat, yang apalagi kalau rapat itu sangat-sangat punya bahan-bahan yang sangat-sangat penting sekali untuk dibahas, saya menyarankan mulailah dengan lebih dahulu makan. Ya, makan. Jadi diisi dulu kampung tengahnya, baru rapat. Nah, ketika biasanya pembahasan-pembahasan yang genting, itu tidak menjadi terlalu genting lagi. Kenapa? Karena sudah terisi, punya tenaga dan kuat Bapak Ibu. Bahkan kalau bisa dikenyangkan terus supaya ngantuk gitu ya. Lalu setuju? Setuju gitu kan. Cepat Bapak Ibu dakdok-dakdoknya begitu. Bukan gitu maksudnya ya. Tapi supaya tidak terlalu emosi. Tapi orang lapar itu bisa menjadi orang yang kalap. Orang yang tidak lagi punya ya kesadaran. Ya, makanya dibilang Marx itu berkata, the angry people is the hunger people. Karl Marx itu berkata adalah orang yang marah itu adalah orang yang lapar. Orang yang bisa jatuh ke dalam dosa itu juga sesungguhnya adalah orang yang lapar. Tetapi kita lihat di ayat yang keempat. Yesus bisa tidak Bapak Ibu merubah batu menjadi roti? Lebih daripada itu pun bisa dia lakukan. Ya, bukan hanya roti yang bisa dimunculkan oleh Yesus.
tapi juga bisa dimunculkan di hadapannya. Saksang, babi panggang, kambing guling, ikan arsik, bisa saja dimunculkannya. Coca-Cola, gitu kan. Sprite, Fanta, bisa saja. Tetapi kita lihat di ayat yang keempat, Yesus menjawabnya dengan apa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang pertama. Lalu kita lihat lagi apa yang muncul Bapak Ibu. Di ayat yang kelima, iblis itu membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan Allah, lalu berkata kepadanya, di ayat yang ke-6, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wah, ini ada privilege. Ada hal yang begitu luar biasa yang bisa didapatkan oleh Yesus. Dikatakan bahkan sampai situ, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada pemeliharaan yang begitu luar biasa. Dan ini bisa menimbulkan kesombongan. Itu juga dosa Bapak Ibu. Karena merasa anak Allah, Allah juga. Lalu sepertinya tidak lagi akan mendapatkan segala musibah. Lalu mungkin juga ini bisa menjadi kesombongan kerohanian tidak dalam kehidupan kita. Seringkali berkata, wah saya anak Allah, maka saya akan terbebas dari segala persoalan-persoalan. Saya akan diberkati. Kalau kamu tidak diberkati, berarti imanmu masih tipis. Nah, seringkali menjadi sebuah kesombongan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di ayat yang ke-7 Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu ayat yang ke-8, si iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan ia berkata, semuanya itu, perhatikan, tidak ada kecuali, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau apa? Sujud, hanya sujud. Hanya membungkuk begitu. Dan menyembah aku. Maka semuanya kekuasaan itu akan diberikan. Tapi Yesus menjawab, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Minggu yang lalu saya katakan juga Bapak Ibu, seseorang itu akan terwujud dan terbukti karakternya ketika dia diberi kekuasaan. Siapa dia sesungguhnya? Kemurnian dalam dirinya itu juga terletak ketika ada kekuasaan yang diberikan kepadanya. Yesus sadar akan hal itu, tapi dia tidak mau terjebak. Tetapi menariknya Bapak Ibu, yang saya mau katakan dari dalam hal ini adalah Yesus tidak melawan semua godaan-godaan itu yang bisa berujung ke dalam ketidakmurnian dirinya dan berujung ketika dia bisa menjadi berdosa. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, dalam ayat-ayat yang tadi, Yesus tidak melawan semua godaan itu dengan kuasa yang ada dalam dirinya. Dan ia mampu sebenarnya langsung, tidak sampai di ujung tadi itu. Di awal pun dia bisa berkata, enyahlah engkau iblis, itu bisa. Tetapi di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi dalam bacaan itu, dalam Matius pasal awal tadi itu, Yesus menunjukkan dan menggunakan semua goda-godaan yang datang di hadapannya itu, dan dia melawan dan menghadapinya bukan dengan kekuatan yang ada dirinya, tetapi kalau kita perhatikan di situ, Yesus menghadapinya dengan kuasa firman. Yesus menghadapinya dengan kuasa firman. Dan itu bukan baru muncul pada saat itu. Ketika lapar tadi Yesus merujuk itu seperti ada tertulis. Itu kalau dilihat dalam Ulangan pasal 8 ayat 3. Ketika tadi mungkin mau dilayani menjadi juga sombong. Itu dalam Ulangan 6 ayat 16. Kuasa Ulangan 6 ayat yang ke-13. Semuanya sudah tertulis bagaimana menyikapi kehidupan ini. Ada tertulis tadi Yesus katakan semuanya. Ayat 4, ada tertulis. Ayat 6, ada tertulis. Ayat yang ke-10, ada tertulis. Dan yang semua tertulis itu adalah sabda firman Tuhan. Itulah yang Yesus pegang dalam hidupnya. Dalam menghadapi semua tawaran-tawaran yang diberikan oleh si iblis itu. Dalam kelaparannya,
dalam mungkin kehidupan yang ingin dipelihara sampai kakinya tidak terantuk, dalam kuasa-kuasa dunia yang bisa didapatkannya. Tetapi dia tidak mau menghadapi semua itu dengan kuasanya, tetapi dia menghadapi dengan firman Tuhan. Yesus tahu akan firman Tuhan itu, isi firman Tuhan itu. Dan bukan hanya tahu, tetapi Yesus menghidupinya di dalam kehidupannya. Nah, inilah yang membuat ia mampu menghadapi kegelapan perjuangan dalam puasanya itu, dan akhirnya ia menjadi pemenang. Dan dikatakan di ayat yang ke-11 dalam pasal 4 itu, lalu iblis meninggalkan dia. Godaan-godaan itu meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ada kuasa di dalam firman, ada kesetiaan memegangnya, maka ada pemeliharaan di dalam firman itu atas kehidupannya. Nah, inilah yang Yesus telah pegang dan dia berhasil melawan itu. Dalam puasanya itu Yesus memasuki perjuangan spiritualitasnya yang begitu gelap memang pada masa itu. Kalau kita boleh mencatat Bapak Ibu, saya merenungkan 2 kali sebenarnya Yesus memasuki masa gelap. Di awal dalam pelayanannya ini, malam dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan juga kedua ketika ia akan menerima salib. 2 hal inilah yang menjadi masa gelapnya. Masa yang penuh dengan godaan, yang bisa membuat ia mangkir daripada tujuan awal kehidupannya, dari garis kehidupannya. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu, Yesus mampu menghadapinya bukan karena kuat gagahnya, tetapi karena firman yang ia tahu dan ia pegang dalam kehidupannya. Ia tahu firman itu punya kuasa. Dan firman itu juga akan menguasai dan menuntun dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Nah, kisah itu berlanjut Bapak Ibu dalam bacaan kita ketika ia mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap. Dan ia menyingkir ke Kapernaum di tepi danau dan di daerah Zebulon dalam bacaan kita tadi. Yesus menyingkir ketika Yohanes ditangkap. Tetapi dalam bagian ini bukan berarti Yesus itu bersembunyi Bapak Ibu. Bukan dia menjadi orang yang takut. Iblis saja yang sudah berhasil dia lawan. Godaan yang besar sudah berhasil ia taklukkan. Lalu memang dilihat di situ menyingkir, tapi ini bukan berarti Yesus menyingkir dalam artian ia bersembunyi, ia mengalami kegentaran, ketakutan karena Yohanes sudah ditangkap, Yohanes disiksa, jangan-jangan aku akan seperti itu. Tidak. Tetapi di dalam bacaan kita pada saat ini Bapak Ibu, di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17 itu, kita melihat bagaimana sikap yang sungguh luar biasa dimunculkan oleh Yesus. Ketika dia berkata di ayat yang ke-17, sejak waktu itulah. Jadi itulah pada masa pertama sekali menurut Injil Matius, Yesus memulai berkata, dari mulutnya keluar kalimat yang sangat fundamental, sangat mendasar, sangat sepertinya bukan jaim, dengan berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sebelum itu Yesus belum pernah berkata bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kalimat itu dulunya adalah kalimat yang dikeluarkan oleh Yohanes. Kalau Bapak Ibu membacanya juga melihat, kata kalimat bertobatlah sebab kerajaan surga memang itu bukan kalimat baru. Kalimat itu dimunculkan oleh Yohanes dalam pelayanannya. Dan sangat mungkin dengan kalimat inilah membuat Yohanes ditangkap. Dianggap sebagai seorang pengkhianat oleh para penguasa Romawi pada saat itu karena dia berkata bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dalam bagian kerajaan surga sudah dekat ini, orang-orang pada saat itu menganggap ini bukannya berbicara tentang hari kiamat, tetapi ini berbicara tentang akan munculnya kerajaan Daud versi kedua. Dan tentunya penjajah tidak senang dengan kalimat ini.
Yohanes mengeluarkan kalimat itu, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kalimat yang provokatif, yang bisa membuat seseorang yang berkata itu ditangkap dan disiksa. Tetapi lihat Bapak Ibu, Yesus tidak dalam kegentaran untuk berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mengapa Yesus berkata dengan berani, bertobatlah sebab kerajaan surga? Karena ia sendiri pun sudah mengalami pertobatan itu. Karena ia sendiri sudah mengalami pemurnian hatinya dan kehidupannya. Terlepas daripada ia sebagai seorang Allah sendiri. Melalui apa? Melalui kisah sebelumnya tadi ketika dia bisa menjadi pemenang dalam menghadapi segala temptation, segala godaan daripada si iblis selama 40 hari dan 40 malam itu. Dan ia menghadapinya bukan dengan kekuatannya, tetapi dia menghadapinya dengan ada tertulis. Ia menghidupi firman Tuhan itu. Firman itu bukan hanya sekedar menjadi knowledge, menjadi pengetahuan, menjadi pemahaman, menjadi hafalan. Tetapi firman Tuhan itu yang sudah disabdakan oleh para nabi pada zaman yang dahulu. Dan itu dia pegang dalam kehidupannya. Dan karena itu Bapak Ibu, ia bertobat dalam arti di sini, ia mengalami perubahan dalam hidupnya, pola pikirnya. Ia bukan menjadi seorang yang takut, tetapi ia berani untuk berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Kata tobat itu di dalam perjanjian baru muncul sebanyak 58 kali. Dan kalau diterjemahkan Bapak Ibu dari bahasa aslinya, metanoia, maka pertobatan itu adalah berbicara tentang perubahan pola pikir. Nah dengan demikian Bapak Ibu, kalau orang dikatakan aku sudah bertobat, itu kita bisa langsung mulai mengeceknya dari pola pikirnya. Apakah pola pikirnya sudah benar-benar bertobat, sudah dimurnikan, sudah berubah? Atau pola pikirnya masih menjadi pola pikir yang sama? Sesungguhnya orang tersebut belum mengalami kemurnian dalam dirinya. Mengapa menjadi pola pikir Bapak Ibu? Karena benarlah demikian. Ketika seseorang itu telah diubahkan pola pikirnya, itu akan mewujud dalam sikap-sikap hidupnya yang baru. Dalam tentunya dirinya yang fisiknya yang lama, tetapi akan mewujud dalam sikap-sikap hidup yang baru. Kalau tadi kita juga melihat Bapak Ibu, di dalam bagian dari firman Tuhan kita, yang juga tadi boleh kita lihat dalam teks bimbingan kita mengatakan, supaya juga melepaskan semua hal-hal yang lama dalam diri kita, perkataan yang kotor, sikap-sikap hidup yang baru, yang lama, dan mengenakan pakaian manusia yang baru. Manusia lama harus ditanggalkan dan dipakai manusia yang baru. Ini berbicara Bapak Ibu tentang pola pikir. Ketika kita berkata kita bertobat, maka pertanyaannya, sudahkah pola pikir kita diubahkan? Dan kalau kita lihat juga Bapak Ibu, hal sedemikian juga akan sangat jelas sekali dialami oleh para murid-murid. Yang pada awalnya juga masih meragukan tentang kemesiasan Yesus. Tetapi ketika firman itu sungguh-sungguh tertanam dalam diri mereka, tertanam dalam pikiran mereka, dan itu terwujud dalam sikap dan perbuatan para murid-murid itu. Kita lihat Petrus Bapak Ibu. Ketika ia menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Lalu Tuhan mengingatkan kembali dia tentang apakah engkau mengasihi aku. Dengan kalimat itu akhirnya Petrus mengalami perubahan dalam dirinya. Sampai pada ujung kehidupannya. Sehingga ketika dia ditangkap dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Dari Roma, ia ditangkap dan akhirnya ia disalib. Dan salib bukan menjadi lagi suatu ketakutan dalam dirinya.
Bahkan ia berkata, kalaupun aku disalib, jangan aku disalib sama seperti Yesus. Petrus meminta untuk disalib dengan terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Perubahan dalam pola pikir, dalam sikapnya. Kita lihat juga misalnya dengan seorang yang bernama Thomas. Yang pada awalnya meragukan tentang kebangkitan Yesus. Tapi ketika Yesus menunjukkan tanda daripada luka-luka yang ada dalam dirinya, pikirannya tercelikkan, kesadarannya betul-betul termunculkan tentang hal ini. Ia bertobat dan wujud pertobatannya itu ditunjukkan dalam sikap dan perbuatannya menjadi pemberita Injil. Sampai juga mengalami kematian martir di India. Paulus kalau kita lihat lagi, dalam perjalanan ke Damsyik, ia menerima lawatan Tuhan, sinar Tuhan, diubahkan dalam kehidupannya, dalam pikirannya, dalam tindakan perbuatannya. Sehingga ia berkata dengan sungguh luar biasa, semua yang ada dulu dalam hidupku ini adalah sampah. Tidak berarti, tidak berguna, tetapi sekarang yang berarti dan berguna, bermanfaat dalam hidupku adalah memuliakan nama Tuhan. Pikirannya dirubahkan dan terwujud dalam tindakan-tindakannya. Yesus memberi teladan kepada kita. Ketika ia mampu menghadapi godaan si iblis, bukan dengan kekuatannya, tapi dengan firman yang sudah tertulis dan itu dipegang dan dihidupi. Maka itu mengubah kehidupannya juga. Dan membuat ia berani walaupun Yohanes itu ditangkap. Tetapi kalimat Yohanes yang sudah diungkapkannya, bertobatlah. Bukan ditutup, ditipeks, dihapus. Tetapi Yesus sendiri pun mulai saat itu tadi dikatakan, ia memperkatakan bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak ibu saudara-saudari, iman tanpa pertobatan bukanlah iman yang membawa kepada keselamatan. Sadari itu. Iman tanpa pertobatan. Dan dalam hal ini iman yang tidak mewujud dalam kemurnian diri kita. Sesungguhnya bukanlah iman yang membawa kepada keselamatan dalam hidup kita. Itu hanya masih menjadi sebuah pengakuan saja. Iman itu harus membawa kepada pertobatan. Membawa dalam kemurnian. Dan dalam keberanian untuk menyaksikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, pada hari ini kita diajak untuk juga merenungkan dalam kehidupan kita. Apakah juga sudah pertobatan yang sesungguhnya itu juga sudah berlangsung dalam kehidupan kita? Atau kita menjadi orang-orang yang hanya menjadi bakwan-bakwan saja. Yang tahu kalau pedas berhenti, lalu esok kembali mengulanginya. Kita menjadi orang-orang yang tobat dan kumat. Nah, bagaimana kita supaya bisa dalam hal kemurnian ini Bapak Ibu? Kita belajar daripada Yesus tadi. Sebagai sosok teladan kita. Kita melihat tadi bahwa Yesus menghadapi semua godaan itu bukan dengan kekuasaannya. Dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Tetapi ia menghadapi semua godaan itu dengan firman Tuhan. 40 hari 40 malam ia digoda dengan begitu besar. Tetapi ia menghadapinya dengan firman. Firman itu menjadi rambu-rambu di dalam kehidupannya. Menjadi pengingat-pengingat dalam hidupnya. Menjadi alarm-alarm yang selalu berbunyi ketika ada godaan dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sudahkah firman itu juga menjadi firman yang membawa kita dalam pertobatan? Pengubahan dalam pola pikir kita. Dan mewujud dalam sikap dan perbuatan kita. Yang kedua Bapak Ibu, Yesus memberi teladan dalam kehidupan dalam teks ini. Firman yang ia katakan itu bukan hanya firman yang ia tahu. Tetapi firman itu sungguh dia juga masuki dan hidupi. Maka Yesus menjadi orang yang bukan jarkoni. Iso ujar ora iso ngelakoni. Yesus bukan hanya berkata-kata tentang firman.
tentang apa yang dia ketahui. Tetapi apa yang dia perkatakan, itu yang dia hidupi. Bukankah ini yang menjadi persoalan besar kita juga Bapak Ibu? Seringkali kita mudah mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah ayat-ayat yang kita kutip itu sudahkah kita hidupi? Ada firman yang berkata, jangan khawatir. Pertanyaannya, berapa besar kekhawatiran kita dalam menghadapi kehidupan ini? Ketika minyak goreng saja sudah langka, saya yakin kita sudah mulai banyak kekhawatiran. Ketakutan sepertinya kiamat sudah mau dekat itu. Padahal minyak goreng itu bukan bicara tentang keselamatan Bapak Ibu. Bahkan juga bicara bukan tentang kesehatan. Padahal semakin banyak kita dengan mengkonsumsi minyak goreng, sesungguhnya kolesterol kita semakin bertambah. Dengan segala sesuatu, firman Tuhan berkata jangan khawatir. Tapi persoalannya berapa banyak kita menghidupi tentang kekhawatiran itu. Seberapa banyak kita mampu mengelola kekhawatiran kita di tengah-tengah mungkin dunia yang begitu luar biasa. Kacau balaunya ini. Akhirnya karena kekhawatiran itu kita terjebak mengambil jalan pintas. Usaha kita mungkin karena begitu luar biasanya sulitnya, lalu kita mengambil jalan pintas, kita menduakan Tuhan. Jangan salah, banyak juga orang yang berkata, berlabel tadi sebagai orang percaya, orang Kristen, datang ke gereja, tapi masih pergi ke dukun. Tapi saya harap di GKMI Bandung tidak ada yang sedemikian rupa. Amin. Suaranya meragukan Bapak Ibu. Siapa yang tidak lakukan itu Bapak Ibu? Makanya ketika pertobatan tadi dikatakan ini bukan berbicara tentang tomat. Tapi ini berbicara tentang konsistensi. Kerajaan Allah sudah datang itu bukan berbicara tentang kerajaan Daud yang kedua. Tetapi kerajaan Allah itu sudah dekat, itu berbicara tentang Allah yang meraja dalam hidup kita. Dan itu digenapi dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Seharusnya sekarang kalau kita betul-betul bertobat telah menerima Kristus, maka dalam diri kita lagi bukan diri kita yang merajai. Tetapi harusnya Kristuslah yang merajai diri kita. Nah, Yesus memberi teladan akan hal itu Bapak Ibu. Dan kalau itu kita pegang, maka seluruh kehidupan ini akan jelas kita lihat. Rambu-rambu kehidupan dalam dunia ini akan jelas kita lihat. Mana jalan yang harus kita lalui. Mana yang bukan Tuhan kehendaki. Karena kita sudah dimurnikan oleh firman-Nya. Dan tentunya dengan hal itu memang berat hidup, bisa jadi. Tetapi pilihannya kita mau hanya senang di dunia ini atau menderita pada akhirnya. Mana yang kita pilih? Hidup ini memang pilihan, tadi Tanti bilang. Tapi kiranya kalau kita sudah dikuasai oleh firman, maka kita memilih apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Dan itu harus menjadi sesuatu yang konsisten dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kemarin Kamis 3 Maret saya ke Jakarta berdua dengan Pak Danu untuk menghadiri penabisan pendeta yang ada di GKMI. Perginya lancar karena jalannya lebih mudah, lewat tol dan beloknya langsung dapat. Lalu Bapak Ibu pulangnya agak sedikit muter-muter. Saya yang menyetir pergi pulang, lalu saya pakai GPS Bapak Ibu supaya tidak tersesat. Ya, saya taruh di depan, ya di depan setir GPS supaya diarahkan. Tulis di situ GPS-nya GKMI Bandung. Cetik, ikutin jalan begitu Bapak Ibu. Masuklah, saya ikutin Bapak Ibu, tetapi pada satu titik ada sedikit pergeseran begitu. Saya agak ragu Bapak Ibu. Dan akhirnya saya memberanikan melawan daripada apa yang telah disampaikan oleh GPS ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya melawan dari para GPS itu. Yang harusnya berbelok ke kiri sedikit, turun ke bawah. Tapi saya naik ke atas. Dan akhirnya jalan itu memang besar. Tapi akhirnya jalan itu menuju kepada jalan yang kecil. Jalan di kampung-kampung, wah ini repot begitu. Tapi akhirnya ketika tahu ini jalan mau kemana lagi nih,
Kami akhirnya memberanikan, sudah kita belok ke sini. Dan benar Bapak Ibu, ketemu lagi jalan yang besar. GPS-nya mulai kembali memutar ulang dan akhirnya kembali menunjukkan jalan yang besar. Jalan yang besar Bapak Ibu sampai kepada satu titik yaitu U-turn. GPS itu berkata nanti sampai beberapa ratus meter masuk ke U-turn. Begitu. Belok putar. Dan saya bilang ini nanti kita berputar, kita nanti akan melalui jalan yang kita lalui ini lagi Pak, ini sepertinya. Tapi diarahkan kita berputar untuk melalui jalan yang kita lalui tadi. Dan ini akan terus nanti kita akan masuk ke tol dan akhirnya kita bisa sampai ke Bandung. Ada diberikan U-turn Bapak Ibu, putar balik begitu. Nah dari situ saya belajar Bapak Ibu. Bukankah Tuhan itu sudah memberikan GPS yang benar dalam hidup kita? Yaitu firman-Nya. Itu GPS kita sebenarnya. Firman Tuhan itu adalah GPS kita, tuntunan dalam kehidupan kita. Yang menunjukkan arah-arah dalam kehidupan kita. Tapi tadi saya tersesat Bapak Ibu. Terganggu, terdistraksi. Karena hanya masalah sepele ada dua jalan. Sebenarnya sudah saya buat suara. Belok ke kiri. Tapi saya melawan Bapak Ibu. Bukan ke kiri nih kelihatannya. Saya menggunakan kepintaran saya, mungkin kecerdasan saya. Atau mungkin naluri saya. Lurus begitu. Lalu saya lurus. Memang pertama jalan gede. Tapi lihat apa yang terjadi setelah jalan gede, kami diarahkan ke jalan yang kecil. Ketakutan terjadi, kebingungan terjadi. Akhirnya ada kesadaran, ayo kita berpaling, berubah, kita cari jalan lagi. Ketemu puji Tuhan, haleluya. Ketemu jalan yang besar. Lalu di jalan yang besar itu diperintahkan U-turn, putar balik. Berapa ratus meter ke depan, putar balik. Dan kali ini saya tidak melawannya Bapak Ibu. Saya patuh kepada perintah GPS itu. Lalu saya putar balik. Dan saya bisa melalui jalan dan saya bisa melihat jalan yang tadi saya lalui. Jalan yang tadi saya lalui, jalan yang sebenarnya membuat saya khawatir, takut, bingung karena masuk jalan kecil, bersyukur diberi jalan besar, tapi saya masih bisa melihatnya. Dan akhirnya terus saya pegang. Dan akhirnya saya bisa sampai ke tujuan akhir, yaitu kembali ke Kopo Permai ini. Dan bertemu dengan Anya, dengan istri saya, dan merasakan kebahagiaan. Dan saya pikir itulah surganya. Tadi saya mengalami kekelaman. Karena apa? Karena ketidakwaspadaan saya. Terdistraksi, terganggu. Tidak fokus kepada apa yang ditujukan dan dituntun. Karena hawa nafsu kedagingan, pengen cepat, pinter, merasa bisa. Tapi akhirnya bertobat, dimurnikan kembali. Ikuti apa yang sudah ditunjukkan. Bukankah Bapak Ibu, seringkali juga suara GPS daripada firman Tuhan itu berkata kepada kita. Dalam hidup kita, melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dia mungkin berkata, 100 meter lagi, putar balik. 50 meter, belok ke kiri. Tapi kadang kita menutup telinga kita. Merasa kita tahu, mampu, kuat, bisa. Dan akhirnya kita terpeleset, terjatuh, kebingungan. Kalau engkau mau bertobat, maka hidupilah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bisa memurnikan engkau. Dan di dalam pertobatan itu, bukan hal buruk yang kau dapatkan, tapi dikatakan kerajaan surga. Bukan lagi akan datang, tetapi kerajaan surga itu sudah datang. Yaitu Allah yang bertahta dalam diri kita. Dan ketika Allah bertahta dalam diri kita, sesungguhnya bukan lagi terlalu kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan.
Tapi ketika Allah bertahta dalam diri kita, kebahagiaanlah yang akan kita dapatkan. Pertobatan itu pilihan. Tapi kiranya pilihlah pada masa sekarang, bukan pada masa ketika engkau sudah sedang mau mengembuskan napasmu terakhir. Tapi pilihlah pada sekarang. Karena di dalam pertobatan itu ada sukacita yang begitu luar biasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Engkau berkata, Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dalam pertobatan ini adalah sebuah panggilan untuk memurnikan kembali hati kami. Biarlah juga Tuhan di dalam masa prapaskah ini juga, kami sungguh-sungguh juga mengalami pertobatan, tetapi bukan pertobatan yang dalam bentuk tobat kumat. Tapi biarlah pertobatan kami sungguh menjadi pertobatan yang konsisten. Bukan hanya di hari Minggu, tetapi pertobatan kami dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Biarlah kami terus belajar dimurnikan ya Tuhan. Dan hal itu sungguh boleh terjadi ketika Engkau Sang Firman itu boleh bertahta dan berkuasa dalam hidup kami. Hadirlah Tuhan, dan biarlah umat-Mu di sini juga boleh membuka hatinya untuk mereka juga mengalami pertobatan dalam hidupnya. Demi Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita boleh selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya boleh menjadi bekal buat kita menjalani kehidupan kita ke depan. Sebentar kita akan memberikan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Saya undang yang bertugas untuk boleh maju ke depan. Sebelum kita membawa korban syukur kita ke hadapan Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, firman-Mu boleh mengingat-ingatkan kami mengenai arti menemukan pengampunan Tuhan. Seringkali kami melakukan usaha kami tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Kiranya Tuhan boleh menolong kami Tuhan untuk meninggalkan segala usaha kami yang salah, untuk boleh mendekat kepada Allah. Kami boleh meresponi panggilan Tuhan, boleh meresponi kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga Tuhan, pagi hari ini kami juga membawa korban syukur kami ke hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kami untuk segala pekerjaan Tuhan yang boleh Tuhan tolong dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini supaya boleh menjadi dupa yang harum dan Tuhan berkenan. Terlebih Tuhan, dari apa yang kami beri bukan hanya materi, tapi diri kami juga kami bawa ke hadapan Tuhan sebagai persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kita memberikan ucapan syukur kita berupa persembahan, saya undang majelis untuk boleh menyampaikan warta. Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Efraim yang sudah membawakan sebagian daripada firman Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Warta kita pada pagi hari ini untuk teman-teman PPA dan remaja yang mau hadir dalam acara ini, boleh dicatat tanggalnya ya, mengenai Happy Valentine Day, hari Sabtu 12 Maret pukul 2 siang sampai dengan selesai di GKIM Bandung. Menggunakan masker 2 lapis untuk teman-teman yang ingin hadir di acara ini. Pengumuman kedua, masa raya Paskah
Satu, celengan untuk acara Paskah sudah bisa diambil setelah ibadah 1 dan 2. Untuk setiap keluarga mendapat 1 celengan. Yang kedua, dibuka pendaftaran bagi jemaat GKMI yang bersedia menjadi pendonor darah dengan batas usia 17 sampai 60 tahun dengan berat badan minimal 45 kilo. Pendaftaran bisa langsung menghubungi Bapak Ferry atau Bapak Budi atau Bapak Pendeta Elfriend. Pendaftaran sudah dibuka hari ini tanggal 6 Maret 2022 sampai tanggal 20 Maret 2022. Dan selamat yang berulang tahun pada bulan ini, Ibu Delpi Ermanulang 7 Maret, kedua Saudara Martin Alexander 12 Maret. Terima kasih. Kiranya informasi yang disampaikan boleh menjadi perhatian untuk kita semua. Puji Tuhan, kita boleh tiba di penghujung ibadah. Saya mengundang hambanya untuk boleh menutup ibadah kita pada pagi hari ini, ditutup dengan pujian kepada Allah beri puji. Ya Bapak Ibu, sebelum kita akan pulang menerima berkat, sedikit tambahan. Jadi celengan sudah disiapkan di bawah, nanti boleh diambil satu keluarga satu. Kalau juga Bapak Ibu merasa, wah satu keluarga kami mau mungkin 2 boleh saja, asal kita konsisten begitu ya, isi ya, itu sebagai aksi kita dan nanti dikumpulkan itu pada waktu kita Paskah, dan itu nanti akan kita pakai untuk menjadi dana berkat yang Bapak Ibu kumpulkan sebagai aksi puasa. Itu akan kita pakai juga, itu bukan untuk kas gereja, tapi itu nanti akan kita pakai untuk aksi-aksi sosial kita ya, seperti yang minggu lalu sudah disampaikan, akan ada pengobatan, juga ada rencana untuk donor darah, ada aksi untuk yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mari Bapak Ibu kita juga belajar untuk hal itu, untuk juga boleh memberi bukan jumlahnya tapi dimulai dengan hati kita yang merasakan kasih Tuhan dan kita memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, panitia nominasi pemilihan majelis sudah berjumpa dan sudah membuat rancangan kegiatan, agendanya, dan pada minggu-minggu ini dimulai untuk pendataan ulang jemaat ya, jemaat. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin selama ini belum terdaftar menjadi jemaat, silakan menghubungi mungkin sekretariat Siska atau mungkin nanti Bu Yuni supaya boleh didaftar kembali. Jadi kita memulainya dengan sensus ulang begitu ya. Nanti juga akan diumumkan hasil dari ya pengulangan datanya, akan diumumkan nama-nama jemaat GKMI Bandung begitu ya. Nah, mungkin kalau selama ini Bapak Ibu sudah ikut ibadah selama ini di sini tapi belum pernah memberikan pernyataan untuk bergabung dengan jemaat GKMI Bandung. Nah, ini menjadi juga catatan ya. Kita sudah sedikit mempermudah kalau mungkin Bapak Ibu dari gereja asalnya di Sumatera atau di mana begitu jauh meminta surat atestasi pindahnya kan repot ya. Bisa dimulai juga dengan membuat surat pernyataan saja gitu ya. Jadi buat surat pernyataan bahwa mau bergabung dengan GKMI Bandung dan tentunya melampirkan ya surat baptis, ya surat kalau sudah suami istri ya surat pernikahan, supaya itu menjadi berkas kita. Dan kalau nanti ada hal-hal yang berkenaan dengan Bapak Ibu, kita bisa menanggapinya dengan benar. Ya, jadi mohon 2 hal ini kita perhatikan bersama-sama sebagai satu keluarga di GKMI Bandung ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Biarlah kita pulang menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami pembaharuan, pemurnian dalam kehidupan kita ini, sehingga Allah menjadi Allah yang boleh merajai dalam kehidupan kita. Dan hingga nanti pun ketika Allah yang merajai kita itu datang kedua kali ke dunia ini, kita bukan mengalami kegentaran, ketakutan, tapi karena kita sudah dimurnikan, maka kedatangannya kedua kali itu juga menjadi suatu kebahagiaan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah memberkati engkau dengan senyumnya dan kasih sayangnya, sehingga membuat dunia lebih indah daripada tangisan dan air mata, yang juga membuat derita sesama lebih ringan untuk ditanggung, dengan kisah iman dan kidung pengharapan yang
membuat perjalanan hidupmu tak sepi dan membosankan, dengan keberanian dan suara nyaring untuk mempersaksikan Allah yang tak pernah menyesal telah mencintai dunia. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus merengkuhmu dan melingkupimu, mengasuh dan mendewasakanmu, memandangmu dan tersenyum kepada engkau, kini dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ibadah selesai, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Boleh saling memberikan sapaan, Tuhan Yesus memberkati.